Oke, sambil nunggu yang lain kita buka dulu ya. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dapat dipersilakan. Oke, dapat dicukupkan. Oke, udah 12, kita mulai ya sambil. Oke, jadi yang pertama disuruh bahas PU dulu. Kita bahas mulai dari yang nomor 12 dulu ya. Bentar ya. Oke, jadi kita bahas nomor 12. Nomor 12 ini sebenarnya lumayan gampang. Jadi ada dua doang nih. Yang ini, ini. Sama yang bawah. Ini. Jadi yang biru itu plus 6. Yang merah min 6 gitu. Coba kalau kalian perhatiin 12 dikurang 6 sorry bukan min 6, min 10. Kok min 6 sih? Enggak berubah dong. Nah, ini min 10. Kalau kalian perhatiin 12 kurang 10 itu 2, 2 ditambah 6 itu 8, 8 dikurang 10 itu min 2, min 2 tambah 6 itu 4, 4 dikurang 10 itu min 6. Jadi yang paling depan itu 6, 6 tambah 6 kan 12 ya, gitu. Jadi selesai nih, yang ini 6 dan min 6. Nomor 12 ada yang mau ditanyain dulu? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut lagi ya ke nomor 13 ya. Nomor 13 ini aku nemu clue-nya itu di 13 sama 39. Kenapa aku nyari di 13 sama 39 dulu? Karena 13 sama 39 ini jauh banget gitu ya. Terus kalau misalkan kita pakai 13 tambah 26 itu yang sebelah kirinya nggak bakal ada pola. Jadi ini pasti 3 dikali 3 gitu. Kalau kalian perhatiin yang kali 3 lagi adalah 4 kali 12 sama 1 kali 3 ya. Ini kali 3 semua. Oke. Nah, selanjutnya yang merah ini aku kasih yang warna merah. Ini yang lanjutan dari sini itu kalau kalian perhatiin tambah 2 semua kan. Oke, terus ada lagi ini agak banyak nih. 5 ini tinggal dikurang 1 semua sih. Ini kurang 1, ini kurang 1, ini kurang 1 gitu ya. Jadi jawabannya adalah 40 ya. 41 kurang 1, 40. Nomor 13 ada yang mau ditanya dulu nomor 13? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 14. Ya, nomor 14 nih hampir sama. Kalau tadi kali 3, ini kali 1 nih. Karena ya ini mau nggak mau kali 1 atau bagi 1 ya sama aja kan, gitu ya. Nah, yang kali 1 lagi ini. Nah, berarti yang ini itu kali 1 lagi nih, gitu. Nah, terus yang ini sebenarnya kita udah dapet ya 5 gitu. Cuman kita cek biar enak gitu ya. 1 sama 4 ini, 3 sama 6 sama 5 sama 8.
Kalau kalian perhatiin itu plus 3 semua kan ya. Tambah 3, tambah 3, tambah 3. 1 tambah 3, 4. 3 tambah 6. 3 tambah 3, 6. 5 tambah 3, 8. Terus yang satu lagi yang ini. 4 ke 3, 6 ke sesuatu, sama 8 ke 7. Nah, ini kurang 1 semua. Ya kan ya, 8 kurang 1, 7, 4 kurang 1, 3. Berarti 6 kurang 1 kan 5. Terus 5 kali 1, 5 juga. Nah, ini kan udah sesuai. Jadi jawabannya adalah 5. Gitu. Nomor 14 ada yang mau ditanyain dulu? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke nomor 15 ya. Oke, nomor 15 ini lumayan gampang juga. Ini tinggal, kalau kalian perhatiin, 49. 49 itu sebenarnya angka spesial gitu ya. Karena ya kalau nggak 1 kali 49 ya 7 kali 7 gitu ya. Nggak ada lagi kan selain itu. Jadi lumayan gampang ini. Tinggal kalian tambahin ini. Terus kalian kuadratin. 7 kuadrat. Yang ini kan jadinya 9 kuadrat. Berarti ini kan 13 kuadrat ya. 8 tambah 5, 13. 13 dikuadratin jadi 169. Gitu ya. Nomor 15 ada yang mintain dulu. Oke. Kalau nggak ada kita lanjut lagi ke nomor 16. Oke, kita lihat dulu. 31. Oke, ini aku belum ngerjain. Tadi belum sempat. Ada yang ide nggak? Takutnya nanti kelamaan nih. Cuman gini doang kan. Sebenarnya ini tinggal operasi matematika biasa aja gitu ya. Ada yang punya ide nggak? Oh, ditambah semua. Oke. Ditambah semua menghasilkan sesuatu ya. Jadi kalau kita tambah semua ini hasilnya adalah, aduh, agak males juga sih tambah semua. Jadi, coba. Aku biasanya kalau gini, aku lihat dulu nih 19 sama 22, aku coret. Nah, ini kan ada plus ditambah 3 ya. 19 sama 22 kan bedanya 3 gitu ya. 43 sama 32 aku coret, ini dapatnya plus 11 ya. Terus yang ini sama ini, yang di sini plus 2. Terus yang ini sama yang ini, di sini plus 5. Nah, ini sama ini, belum tahu kita. Oke, dari sini, oke enggak deh kalau ditambahin. Taruh. Jumlah yang atas sama dengan jumlah yang bawah kok. Jumlah yang atas sama dengan jumlah yang bawah. Oh, jadi jumlah yang ini sama yang ini gitu ya? Atau gimana? Iya, iya. Oke, berarti salah nih, ada yang salah. Berarti ini kita jumlahin, sama ini kita jumlahin, ini sama ya? Oke. Oke, berarti ini kita jumlahin, ini sama kan ya? Oke. Oke, berarti aku agak males. Ini kan 20 ya sisanya, terus aku coret lagi, ini ada 2 di sini, 43 tambah 2 hasilnya adalah 45. Jadi W-nya sama dengan 45 ya. Gitu. D. Ini kalau idenya berarti kalian clue-nya dari sini nih. Kalian cek di sininya sama, ternyata kalau udah sama berarti yang bawah juga polanya sama ya, sama. Nomor 16 ada yang mau tanya dulu? Oke, kalau nggak ada untuk PU ada yang mau tanya lagi nggak? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke PK-nya ya. Bentar. Nah, kita lanjut ke PK-nya. Kata yang mungkin untuk langit terang. Ini sama kayak yang minggu lalu ya. Jadi kita cek dulu nih. Oke, di sini ada yang sama nih biru nih, biru sama ya. Nah, ternyata di sini ada Ceno sama Ceno yang sama. Berarti Ceno sama dengan biru kan gitu ya.
Oke, kita tahu lagi tam sama dengan langit dan rak sama dengan laut gitu ya. Oke, bintang terang ya. Nah, bintang terang ini oplometal. Jadi langit terang itu pasti ada tamnya. Nah, berarti kan tam itu lah gitu. Berarti opal itu adalah bintang, metal itu adalah terang. Jadi langit terang adalah tam metal. Oke. Oke, nomor 1 ada yang mau tanya dulu? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini luas daerah parkir 360 meter kuadrat, luas daerah sebuah mobil 6 meter kuadrat, dan bus 24 meter kuadrat. Dari sini kita tahu nih, 6 mobil sama 24 bus. Ini ininya ya, luasannya. Nah, ini kurang dari sama dengan 360 dong, karena kan cuma ada 360 meter ya. Nggak mungkin dia lebih dari sini. Oke, terus daerah parkir tersebut dapat memuat paling banyak 30 kendaraan, roda 4, mobil dan bus. Oke, dari sini kita tahu juga mobil ditambah bus ini kurang dari sama dengan 30 kendaraan ya. Jika tarif mobil, berarti kan ini FM, B-nya itu sama dengan 2000 M sama 5000 B. Atau kita jadiin ini aja ya, 2M sama 5B kan biar gampang. Oke. Oke, jadi terus ya kita sederhana aja yang pertama ya. Jadi M ditambah 4B kurang dari sama dengan 60 ya. Oke, terus M ditambah B kurang dari sama dengan 30. Oke, yang pertama mobilnya. Kita lihat kalau mobilnya 60 di sini tapi nggak bisa masuk ya. Kan ini sebenarnya kalau bisnya 0 yang tidak sama yang pertama, M-nya itu berarti kurang dari sama dengan 60. Tapi di sini kalau misalnya kita masukin M-nya 60, nggak masuk. Ini karena cuma 30 bisanya. Oke, berarti kita ambil yang 4B. Yang B-nya itu ada 15 ya, berarti kalau M-nya 0, berarti B-nya 15. Berarti ini ada 0,15 di sini. Sama yang di sini adalah 30,0. Nah, yang 0,30 nggak bisa masuk juga di pertidak sama yang pertama. Jadi kita nggak pakai gitu ya. Oke, terus yang selanjutnya kita buat ini ke dalam persamaan. Nanti kita dapat titik perpotongannya gitu ya. Kalau kita kurangin, ini hasilnya 3B sama dengan 30. Berarti B-nya sama dengan 10. Kalau B-nya sama dengan 10, M-nya berarti 20 ya. Dari persamaan yang kedua. Oke, M tambah B 30, berarti B-nya 10, M-nya otomatis 20. Oke, aku bisa nebak bahwa yang paling besar, maksimum kan ya, terbesar itu pasti yang kedua, gitu ya. Yang kedua, yang perpotongan maksudnya. Oh, suaranya kecil banget ya, sorry. Aku pakai Oke, kita lanjut. Jadi aku biasanya soal-soal begini, yang maksimumnya adalah yang perpotongannya. Kalau kita lihat berarti F10, kebalik, F20,10. Karena M yang 20,10. Nah, ini kalau kita jadiin, jadinya adalah 40 ditambah 50, hasilnya 90.000. Ya kan ya? Otomatis ya, ini yang terbesar karena di pilihan jawabannya yang terbesar 90.000. Jadi kita nggak usah ngecek yang lain. Gitu gampangnya. Oke, ada lagi yang ada yang mau tanya dulu nomor 2. Sorry. Suaraku udah aman belum?
Gimana? Aman Kak, aman. Oke. Kita lanjut ke nomor 3. Kalau udah nomor 2-nya nggak ada pertanyaan, kita nomor 3. Karyawan pada suatu perusahaan dibedakan menjadi 3 golongan. Karyawan golongan A akan memperoleh gaji per bulan sebesar 1/3. Oke, jadi A gajinya itu 1/3 dari B ya. Sedangkan karyawan golongan C dibayar per bulan sebesar setengah dari gaji karyawan B. Oke, C-nya berarti setengah dari karyawan B. Penghasilan karyawan golongan C selama 4 bulan akan sama dengan penghasilan golongan A selama kalau misalkan gini, berarti kan kalau ini kan sebulan ya, 1 bulan, ini juga 1 bulan gitu ya. Ini juga 1 bulan. Kalau misalkan kita mau nyari C yang 4 bulan, berarti kalau 4C gitu ya, 4C itu kan sama dengan 4 dikali 4 aja ya, berarti 2B ya, gitu kan ya. Nah, berarti kalau misalkan gitu, kita balikin ke yang A. Kalau misalkan ininya 2B, berarti harus dikali berapa si 1 bulan dari A ini untuk menghasilkan 2B. Berarti kalau misalkan kita kali 6 ya. 6A, coba kalau kalian kali 6, ini kan 6 kali 1/3, berarti hasilnya 2B. Jadi ini ada 6 bulan A dan 4 bulan B. Jadi kalau 4 bulan C, 4 bulan C itu sama dengan 6 bulan dari si golongan A gitu. Nomor 3. Ada yang mau tanya dulu nomor 3? Oke, kalau udah kita lanjut ke nomor 4. Nggak ada yang ini. Oke. Misalkan A tidak boleh sama dengan 0, serta X1 dan X2 adalah akar-akar dari ini. Jika persamaan ini memiliki akar-akar 2X1 dan 2X2, maka 2A kuadrat tambah C tambah AB. Oh, ini. Oke. Ternyata ada yang bahas ini juga ya di PK. Kirain aku nggak ada. Oke, mungkin kok besok lah. Oke, jadi A-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya, otomatis dong. Oke. Jadi ini. Kita tinjau dulu yang persamaan yang kedua ya, yang bawah ini. Kalau misalkan si B-nya ini, nggak usah deh, jangan B dulu. Kita cek 2X1 sama, ini kan akar-akarnya 2X1 sama 2X2. Kalau misalkan kita cek 2X1 tambah 2X2, ini kan hasilnya adalah minus B per A gitu ya. Kan kalau misalkan dari rumusnya gitu ya. Oke, terus yang C-nya itu kan berarti 2X1 kali 2X2, berarti kan 4X1 kali X2 gitu kan ya. Ini sama dengan C per A. Oke. Terus yang persamaan yang pertama itu bisa kita cek juga. Kalau X1 kan akar-akarnya X1 sama X2, berarti X1 tambah X2 ini hasilnya adalah si itu minus A plus 1 per A itu diminusin lagi jadi A plus 1 per A gitu ya. Oh iya, ini langsung aja kita, takutnya nanti BA-nya dianggap sama, jadi kan A untuk yang itu kan 1 ya, jadi 1, ini juga 1 gitu ya. Oke. Terus yang A yang kedua ini A-nya beda ya, jangan dianggap sama, maksudnya A-nya ini A dalam rumus, bukan rumus apa, A dalam apa namanya, bentuk AX kuadrat plus BX plus C gitu ya. Oke, terus berarti kalau misalkan ini A-nya 1 juga kan, jadi udah selesai ini. Terus apalagi yang kita kurang yaitu C-nya, jadi X1 kali X2 itu sama dengan C per A. Yang pertama itu 1 per 1, berarti 1 ya. Oke, otomatis kita udah tahu nih C-nya berapa dari sini.
ini sama ini, X1, X2 nya kita masukin berarti 4 sama dengan C gitu ya. Kita udah dapat 4 sama dengan C. Terus X1 plus X2 ini kan bisa kita jadi ini gini ya. Yang kedua ini 2 X1 tambah X2. Oke. Ini sama dengan, ini kan X1 tambah X2 nya bisa kita ganti juga jadi A plus A1. Jadi ini 2 dikali A plus 1 per A sama dengan min B gitu ya. Oke. Kalau kita jadiin ini, kita kali A semua nih. Ini kita kaliin A semua, berarti kan hasilnya adalah 2A kuadrat ditambah 1, ditambah 2 ya, karena kan 1 kali 2 gitu ya. Terus dikali A, jadi A dicoret A-nya. Ini sama dengan minus AB. Ini bisa kita ganti jadi 2A kuadrat ditambah AB sama dengan AB sama dengan min 2. Oke. Nah, dari sini kita udah dapat nih 2A kuadrat tambah AB gitu ya. Sama dengan min 2 gitu. Oke. Kan yang ditanya adalah 2A kuadrat tambah C tambah AB ya. Ya udah tinggal tambahin aja berarti. Min 2 tambah 4. Hasilnya adalah 2. Gitu. Nomor 4 ada yang mau tanya dulu? Oke, nggak ada nomor 4. Oke. Kak, kenapa yang min B-nya diikut sertain lagi? Min B sama C. Yang mana nih? Kan tadinya min B per A. Jadinya A plus 1 per A per 1. Terus itu yang di bawahnya lagi diikutin lagi ya min B-nya, Kak. Itu kenapa? Oke, jadi gini. Jadi ini kan bisa diganti jadi gini ya. 2 X1 tambah X2 gitu ya. Kan bisa kita ganti jadi min B gitu ya. Nah, tapi kita kan yang dicari adalah oke, ini kan adanya AB. Kita cari B-nya dulu nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan kita bisa nyari B-nya dulu nggak apa-apa. Cuman dari sini X1 plus X2-nya, oh iya benar. Boleh. Aku ngerti. Jadi gini ya. Jadi min B ini kamu bisa cari bahwa X1 tambah X2-nya 1 gitu ya. Bisa. Kalau mau pakai ini juga bisa. Terserah. Ada 2 cara berarti. Berarti kan ini kali aja 2 sama dengan minus B. Berarti B-nya sama dengan min 2 gitu ya. Oke, kita udah dapat B-nya sama dengan min 2. Terus yang kedua X1 tambah X2 nih. X1 tambah X2 itu sama dengan A plus 1 per A gitu ya. Dari sini kita bisa dapat juga bahwa oke, di sini aja ya. A plus 1 plus A sama dengan 1. Oke, dari sini kita kali A semua jadi A kuadrat tambah 1 tambah A sama dengan, oke, dari sini A kuadrat tambah 1 sama dengan A. Berarti dari sini kita dapat A kuadrat minus A tambah 1 sama dengan 0. Nah, di sini kayaknya yang agak ribet nih. Kenapa aku bilang agak ribet? Karena nggak bisa difaktorin kan ya, A sama A kuadratnya. Bisa nggak ini kalau kalian selesaiin A-nya dapat berapa? Kalau bisa kalian kerjain pakai ini. Nah, kalau tadi aku adalah, oke, kita punya 2X1 tambah X2 gitu ya. Tadinya tuh aku gini doang, min B. Nah, kita juga punya X1 tambah X2 gitu. Sama dengan A plus 1 per A. Nah, di sini pokoknya kita kan nggak perlu nih X1 tambah X2 karena X1 tambah X2 itu cuma clue doang gitu. Yang kita perlu adalah A sama B-nya. Ya udah, kita ganti aja X1 plus X2-nya. Kan kita udah punya ini. Kita substitusi yang atas nih. Jadi A plus 1 plus A. Jadi 2 kali A plus 1 per A gitu. Nah, gitu. Jadi kenapa aku kayak gituin? Karena biar dapat bentuk A sama B, nggak ada X1 sama X2 lagi karena kita nggak butuhin X1 X2 gitu kira-kira. Ngerti nggak kira-kira?
Oke, ngerti Kak. Ya. Kalau 1-1 ini masalahnya di A ya. Kalau misalkan A-nya bisa juga, itu bisa juga kalian pakai gini gitu ya. Gitu kira-kira. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Nggak ada lagi menanyakan, ada nggak? Kalau ada bilang. Oke, kalau nggak ada kita lanjut nomor 5. Matriks. Jika M adalah matriks sehingga M dikali A, B, C, D sama dengan A plus C, B plus D, min C, min D. Oke, determinan matriks M adalah oke. Oke, ini sebenarnya gampang gitu ya. Gampangnya gimana? Jadi gini. Kalau ada suatu matriks nih, ada matriks 2 kali 2 sama 2 kali 2 dikaliin gitu ya. Ini ada, aku pakai dot aja biar gampang ya. Ada 4 gini kan. Nah, perkaliannya adalah ini dikali ini gitu ya. Ini kali ini ditambah ini kali ini gitu ya. Terus yang kedua yang ini lagi, yang atas lagi kali ini lagi gitu ya. Nah, otomatis kalian kalau misalkan ini kalian bisa bayangin gimana M-nya itu, M-nya kayak gini kira-kira. 1 kalau kalian kaliin sama A, B, C, D. Ini kan A 1 kali A, 1A. 1 kali C, C. Kalau ditambahin A tambah C. Ini juga sama, 1 kali BB, 1 kali DD, B tambah D gitu ya. Kalau yang bawah itu kan A sama B-nya hilang, berarti di sini otomatis 0 nih. 0 kali A 0, 0 kali B 0 gitu ya. Terus yang bawahnya min C sama min D ternyata. Jadi di sini ada min 1 gitu gampang. Oke, kita udah dapet nih si M-nya. Ditanya determinan M gitu ya. Oke, berarti determinannya adalah min 1 dikurangin 0. Hasilnya adalah min 1. Ini dikurang ini gitu kan ya. Jadi hasilnya min 1 nomor 5. Ada yang mau tanya dulu nomor 5? Oke, kalau nggak ada kita lanjut lagi ke nomor 6. Nomor 6 ini logaritma dan kayaknya lumayan gampang sih. Jadi logaritma ini bisa kita jadiin, yang pertama adalah 1 per B kuadrat bisa kita jadiin B pangkat min 2 kan ya. Terus dikali dengan B log 1 per C kuadrat sama C min pangkat min 2, terus C log A pangkat min 3. Nah, dari sini itu sebenarnya yang pangkat-pangkat ini bisa kita kedepanin gitu. Jadi nanti bakal min 2 dikali min 2 dikali min 3. Terus dikali A log B, B log C, sama C log A. Dari sini kalian udah hafal ya bersama sifat matriks yang ini. Jadi tinggal A log A. A log A itu kan 1, berarti tinggal yang ini nih kalian kaliin 4 dikali 3, jadi min 12. Itu nomor 6. Ada yang mau tanya dulu nomor 6? Oke, kalau nggak ada kita lanjut lagi. BTW aku kecepatan nggak? Kalau kecepatan ngomong aja, takutnya kecepatan nih. Aman nggak kira-kira segitu? Aman ya? Oke. Kalau aman kita lanjut. Nah, ini fungsi yang bukan fx ya. Jadi kalau aku menyelesaikannya adalah gini. Ini kan f2 gitu. Aku jadiin yang ini itu sama 2 gitu. Aku jadiin yang dalam kurung itu jadi 2. Jadi 6. Sorry. Karena ini
kalau misalkan kalian bisa kalian jadiin fx, cuman itu bakal makan waktu yang lama dan belum tentu juga bakal dapet. Jadi aku jadiin ini akar 2 tambah akar x ini sama dengan 2 gitu ya. Kira-kira berapa nih? Berarti yang bawah ini kan harus 3 ya biar jadi 2. Berarti ini 1 ya x-nya. 1 diakarin kan 1 ditambah 2 jadi bukan 1. Berarti ini harus ada akar 3. Akar 3 itu 9 ya. Berarti ini harus jadi 8. Bentar. 9, 7 ya. Berarti di sini x-nya sama dengan 49 ya. Kalau misalkan kita masukin x yang 49 kan jadi 6 akar 2 tambah akar 49 kan 7. Nah, dari sini kita dapat 6 akar 9 yaitu 6/3. Hasilnya 2 kan ya. Nah, kita dapat x-nya 49. Jadi yang dimasukin bukan 2 ini, bukan jadi F2, jadi fx gitu, tapi x yang 49 ini yang kita masukin karena ini tuh bentuknya bukan fx, masih f kayak gini, f 6 akar 2 tambah akar x gitu ya. Jadi kita masukin aja x-nya sama 49. Jadi 49 ditambah 3 hasilnya 52 gitu. Nomor 7. Ada yang mau tanya dulu nomor 7? Oke, kalau nggak ada kita lanjut lagi ya. Oke. Kita lanjut ke nomor 8. Oke. Jadi ada yang nanya 49-nya dapat dari mana? Itu sebenarnya aku nyari x-nya biar jadi 2 karena f2 kan yang ditanya. Nah, berarti kan ini kita punya f 6 akar 2 tambah akar x gini kan ya. Nah, ini jadi kalau misalkan kita mau jadiin ini yang kiri, yang kanan ke kiri, ini berarti yang ini harus 2 kan gitu ya. Jadi aku jadiin ini 6 akar 2 tambah akar x ini sama dengan 2 gitu. Nah, ini sebenarnya kalian bebas sih. Mungkin ada yang kali silang, boleh lah kita coba kali silang ya. Berarti kalau kali silang ini ke sini, yang 2-nya kita kebawain aja. Jadi 6/2 sama dengan akar 2 tambah akar x gitu kan ya. Jadi ini sama dengan 3 akar 2 tambah akar x. Kok akar 3? Akar x. Oke, dari sini kita kuadratin jadi 9 sama dengan 2 tambah akar x. Terus kita kiriin lagi jadi 7 sama dengan akar x. Dari sini kita dapat x-nya sama dengan 49 ya. Nah gitu. Jadi kira-kira x-nya sama dengan 49 tuh dapatnya dari situ. Kalau secara jelas, cuman dari sini kan ini masih gampang, jadi aku tadi ngira-ngira doang sih. X-nya sama 49 kayaknya. Gitu ya. Ada yang mau tanya lagi nomor 7? Oke, kita lanjut ke nomor 8. Kalau udah, jadi ada A, B, C, D, E, F, G, min 6 merupakan barisan aritmatika. Maka A, D, G, A tambah D, A tambah D. Oke, dari sini kita gampang sebenarnya. Ini ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 ya. Oke, berarti kan ini kan U pangkat N itu sama dengan A ditambah B min 1 kali N sebenarnya. Kebalik. N min 1 kali B, sorry. N min 1 kali B. Nah, berarti UN-nya itu min 6 ternyata yang kita ketahuin. A-nya itu adalah 18, suku pertama ya. Terus ditambah N min 1, berarti 9 kurang 1, 8B berarti ya. Nah, dari sini kita dapat nih bahwa 18 kurang 6 berarti nanti min 18 min 6. Ini kan pindah sini jadi pindah kiri jadi min 18. Ini kan hasilnya jadi minus 24
sama dengan 8B gitu ya. Berarti B-nya sama dengan min 24 bagi 8, ternyata min 3 B-nya. Maka A tambah D tambah G. Jadi A itu sama dengan U1 lah, kita sebut U1 ditambah B gitu ya, karena ini A-nya udah kepake, jadi kita nggak bisa pakai A. Bukan nggak bisa sih, jadi bingung nanti. Oke, terus yang D. Yang D berarti kan U1 ditambah D itu kelima, berarti 4B gitu ya, dikurang 1. Terus yang G. G itu sama dengan U1 ditambah G itu ke-8, berarti 7B. Nah, dari sini kita tambahin semua. Ini hasilnya adalah 3U1 ditambah 12B gitu ya. Dari sini kita 3 kali 18 berapa tuh? 36, 8 kali 3, 42, 52 ya. 52 dikurang 12 kali min 3 itu 36, minus 36. Hasilnya berapa nih? 26, 16, 22 ya. 18 kali 3 54. Oh iya, sorry, kok jadi 52 ya. Thank you. Jadi ini 54 ya. 54 kurang 36, hasilnya 24 kurang 6 ya, jadi 18 gitu. Oke, 18. Nomor 8 yang mau tanyain dulu, jawabannya 18 ya. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada kita lanjut lagi ke nomor 9. Oke, nomor 9 ini kayaknya kita contohnya adalah kita jadiin U4-nya kita jadiin A kali R pangkat 3 berarti kan ya, ditambah A kali R pangkat 2 gini, terus dibagi dengan A kali R ditambah A gitu ya. Ini sama dengan 9 katanya nih. Oke. Bisa kita sederhanain lagi nih kayaknya. Jadi AR kuadratnya kita pisahin, jadi ini R ditambah 1 ya. Terus yang bawah juga kita bisa pisahin A-nya. Jadi R tambah 1 juga kan ya. Kalau gitu bisa kita coret nih, gitu kan. Terus A-nya bisa kita coret juga nih. Berarti tinggal R kuadrat sama dengan 9. Jadi R-nya sama dengan plus minus 3 gitu ya. Oke, terus yang U2 U3-nya. Oke. U2 U3. Jadi oke, ada satu lagi nih yang kita ketahuin, bahwa suku yang semuanya positif, berarti R-nya plus 3 ya, bukan min 3. Karena kalau ada min 3 pasti ada yang negatif gitu ya, R-nya sama dengan 3. Oke, terus berarti ini kita bisa cari AR ditambah AR kuadrat, gitu yang atas, yang diminta ini ya, ini yang diminta di soal. Ini jadi A ditambah AR ditambah AR kuadrat ditambah AR pangkat 3. Oke, kalau kalian perhatiin ini bisa kita AR terus R tambah 1, terus yang ini jadi A 1 tambah R tambah R kuadrat tambah R pangkat 3 gitu ya. Ini hasilnya A nya bisa kita coret nih kan, jadi 3 dikali 4 berarti ya, terus dibagi 1 tambah 3 tambah 9 tambah 27. Oke, 9 tambah 1 10, 10 tambah 27 37, 37 ditambah 3 40 gitu ya. Bisa kita coret nih. Jadi tinggal 3/10 gitu ya. Gitu nomor 9, jadi 3/10. Ada yang mau tanya dulu nomor 9?
Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 10 lagi. Oke, kita lanjut ya. Nomor 10, jika O adalah pusat dari lingkaran berikut. AOB mewakili 3/8 lingkaran dan join BOC. AOB ini 3/8, BOC 2/5. Maka AOC. Oke. Ini gampang sih sebenarnya. Ini kan 3/8, yang ini 2/5. Kalau satu lingkaran itu kan 1, jadi 3/8 ini kita anggap X gitu ya. 3/8 ditambah 2/5 ditambah X, ini kan harus sama dengan 1 kan. Oke, ini kita selesaiin dulu aja di sini. 40 15 ditambah 8 kali 16 ditambah X sama dengan 1. Jadi X-nya bakal 1 dikurang 31/40 ya. Ini hasilnya adalah 9/40. 9/40 ini karena satu lingkaran itu 360 derajat, berarti dikali 360 aja. Jadi hasilnya adalah 9 kali 9, 81 derajat. Gitu kira-kira nomor 10. Ada yang mau desain dulu nomor 10? Oke, nggak ada ya. Kita lanjut ke nomor 11 dulu. Kalau nggak ada. Oke, nomor 11. Suatu PIN kartu ATM terdiri dari 3 angka berbeda, tetapi angka pertama tidak boleh 0. Peluang bahwa kartu ATM tersebut mempunyai nomor cantik 123, 234, 345, 567, dan 678 atau 789. Ini gampang sih sebenarnya. Jadi ada 3 angka begini ya. Nah, di sini tuh nggak boleh 0 gitu ya. Jadi kita biasanya kalau ada yang syaratnya, kita kerjain syaratnya dulu. Kalau kita cek 0 sampai 9 itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu kan hasilnya ada 10 angka gitu ya. Karena ini nggak boleh 0, berarti ini hasilnya adalah 9 gitu ya. Ada 9 angka di sini. Oke. Nah, ternyata 3 angka berbeda gitu ya. Nah, awalnya kita punya 10, terus kita udah diambil 1 nih yang di depan. Berarti ini tinggal 9 juga gitu kan ya. Nah, yang ini juga berarti kalau berbeda, berarti ini ada 8 dikali 8 gitu ya. 9 kali 9 dikali 8. Karena udah ada 1 kepake sini, 1 kepake sini, 1 tinggal 8 di sini sisanya. Dan berarti semua kejadiannya itu tinggal kita kaliin 9 kali 9 dikali 8. Oke. Dari sini kita punya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 nih, berarti tinggal kita gini aja. 6 dibagi 9 kali 9 kali 8 nih peluangnya. Berarti kita coret ini 2, ini 3, terus kita coret lagi yang ini 4. Oke. Berarti ini tinggal 1/9 kali 3, 27 dikali 4. 27 kali 4 itu berapa tuh? 108. Oke. Ngeselin sih. Oke, ternyata nggak ada. Berarti kita kali 3 lagi nih. Karena 3 per gitu ya. 3. Berarti ini hasilnya adalah 3, 2, 4 gitu ya. Gitu. Jadi hasilnya yang 11 D. 3 per 3, 2, 4. Nomor 11 ada yang mau tanyain dulu? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Nomor 12 ini tidak cukup kecukupan.
Jadi yang ditanya adalah besar sudut W gitu ya. Oke, jadi W ini jangan terkecoh. Jadi W-nya ini yang kita cari. Jadi belum tentu W-nya itu 90 derajat ya, walaupun di gambar kayaknya 90 derajat nih gitu ya. Oke, yang pertama kita bisa tahu dari X plus Z. Oke, X plus Z katanya 75. Nah, karena itu ada bengkoknya, ini kan bukan segitiga sempurna gitu ya. Jadi ada bengkoknya dikit. Itu kalau misalnya kita punya X sama Z, jadi kita belum bisa untuk mendapatkan W gitu ya, karena ya W-nya itu adalah kalau dalam segitiga X, kalau misalkan itu lurus aja tuh, yang garis birunya itu lurus aja, itu bisa kita cari kalau kita dapat X sama Z-nya gitu ya. Tapi kalau ini ada belokannya jadi nggak bisa gitu gampangnya, karena ini bukan jadi segitiga lagi tapi segi empat yang mencong-mencong gitu ya. Nah gitu, jadi kita harus punya 3 sudut minimal untuk mengetahui W-nya gitu ya. Jadi kalau gitu Y-nya cuma 135. Nah Y-nya juga kalau kita udah tahu Y-nya, kita juga belum tahu W-nya, karena ini ya nggak ada hubungannya gitu. Kalau sudut pusat sama sudut keliling itu kan dalam lingkaran, dan ini bukan lingkaran gitu ya. Kalau salah satunya clue-nya yaitu cuman nggak bisa juga karena ini bukan dalam lingkaran. Tapi kalau misalkan kita gabungin, itu bisa kita cari W-nya gitu ya. Kan misalkan X tambah Y-nya 75, berarti kan ini X ditambah Y, X tambah Z sorry, terus ditambah yang ini nih, terus ditambah W, ini kan 360 derajat. Nah dengan Y-nya ini kita kan tahu nih si Z-nya berapa, ini yang ininya berapa gitu ya. Ada cara lain, itu adalah kalau kalian perhatiin ini tambah ini harus sama dengan yang ini gitu ya. Jadi otomatis W-nya kita langsung tahu W-nya itu adalah 60 gitu ya. Jadi jawabannya adalah 1 dan 2 kalau digabungin jadi bisa gitu. Tapi kalau satu pernyataan aja nggak bisa gitu. Nomor 12. Ada yang mau tanya dulu nomor 12? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke nomor 13. Setiap sisi alas sebuah piramida segi 4 berkurang 20%, maka berapa persen tinggi yang harus ditambahkan agar volume piramida yang baru sama dengan volume piramida yang awal? Oke, volume piramida itu 1/3 dikali luas alas kali tinggi. Gitu kan? Kok agak lupa nih. Gini ya? Gini kan ya? 1/3 kali alas kali tinggi. Oke, kalau nggak salah gini. Ya, berarti ini kan bisa kita coret. Jadi A-nya itu setiap sisi. Berarti kan ini kan jadinya A-nya itu kan sisi kuadrat dikali T. Yang ini juga sisi kuadrat dikali T. Oke, karena yang awalnya itu misalkan X gitu ya. Jadi X kuadrat. Nah, ternyata yang keduanya ini kita T1 sama T2, ini T1 terus nanti T2. Ternyata yang sisinya ini ternyata kalau yang volume yang baru, piramida yang baru, ternyata dia berkurang sebanyak 20%, jadi tinggal 0,8x gitu ya. Terus dikuadratin dikali dengan T2, berarti T2 itu bisa kita cari bahwa T2 itu adalah X kuadrat kali T1 per 0,8, 0,64
dikali X kuadrat. Ini hasilnya berapa? 1/0,64. Itu sekitar berapa ya? Kayaknya sih sekitar 1,56. 5625 ya. Gimana biar bicara gampang? Ya nggak ada sih. Cari aja 1 bagi 0,64 ya. Paling kalau mau jadi 100 bagi 64 T1 gitu ya. Ini hasilnya tetap aja harus dicari ya. Hasilnya itu 1,5625 T1 gitu ya. Nah, karena ini adalah tinggi yang harus ditambahkan gitu ya. Jadi T1 tuh kita udah punya T1. Terus kita tambahin berapa biar jadi T2 gitu ya. Kita tambahin Y gitu ya, sama dengan T2 gitu ya. Jadi T1-nya ditambah Y sama dengan T2 itu kan 1,5 itu. Nah, berarti kita bisa cari Y-nya itu 0,5625 atau kalau di dalam persen jadi 56,25% gitu nomor 13. Nomor 13 ada yang mau ditanyain dulu? Oke, kalau nggak ada kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut ke nomor 14. Diketahui jika Denny mendapatkan nilai 75 pada ulangan yang akan datang, maka nilainya adalah 82. Jika 93, maka nilainya adalah 85. Banyaknya ulangan yang sudah diikuti Denny, gitu ya. Oke. Dari sini kita punya bentuknya. Misalkan si jumlah semua ulangan Denny, misalkan Denny ini kita punya ada deret ulangan si Denny gitu ya. Ada berapa lah, kita belum tahu juga gitu. Ternyata jumlah semua dari ulangan-ulangan Denny ini ada ini gitu misalkan. Ternyata jumlah semuanya ini ada, misalkan aku buat ini nilai n gitu ya. N deh, apa ya ini? P lah ya, P gitu ya. Nah, ternyata si P ini kita bisa bentuk dari apa? Jadi yang pertama adalah 82 dikali jumlah n ditambah 1. N-nya ini adalah jumlah ulangan yang udah diikuti Denny selama ini ditambah 1. Nah, ternyata dikurang 75. Ini adalah si P itu gitu ya. Nah, si P ini juga bisa kita bentuk dari 93 dikali 85 dikali n plus 1 dikurang 93 gitu ya. Nah, dari dua ini kita bisa cari ya bahwa nanti hasilnya adalah 82n ditambah 82 dikurang 75 sama dengan 85n ditambah 85 dikurang 93. Oke, hasilnya kan tinggal kita operasi biasa 3n. Ini jadi 7 ya. Terus yang ini kan jadinya 12 minus kok minus 12 minus 8 deh. Jadi kalau di ini jadi tambah 8 gitu. Jadi
3N ini katanya 15. N-nya berarti sama dengan 5 gitu ya. Jadi jumlah ulangan D ini udah nih ikutin itu 5 ulangan gitu. Oke, ada yang mau tanya dulu nomor 14. Nggak ada. Kalau nggak ada kita lanjut ke nomor 15. Oke, jadi nomor 15, jika X ditambah 1 dan Y dikurangi 2, maka hasilnya 3/7. Jika X dikurangi 1 dan Y ditambahin 3, maka hasilnya oke. Kita tahu bahwa X ditambah 1 sama per Y dikurang 2, ini hasilnya 3/7 gitu ya. Oke, ini sebenarnya gampang. Oke, kita cek dulu. X dikurang 1 per Y dikurang 2, ini sama dengan berapa gitu yang ditanya gitu ya. Sebenarnya kita bisa cari bahwa X tambah 1 biar dapat 3 itu kan hasilnya X sama dengan 2 gitu ya. Terus Y min 2 biar jadi 7, itu kan jadinya Y sama dengan 9 gitu. Kalau kalian masukin 2 tambah 1 3, 9 dikurang 2 7 gitu. Kalau misalkan coba kita masukin langsung ya. Kak, Harus ya. itu Y min 2 Kak yang di sampingnya. Oh, Y min 3 ya, sorry. Ya, Y ditambah min 3 kan ya. Jadi Y kurang 3. Nah, kita udah dapat ini, sebenarnya tinggal masukin aja. Jadi 2 dikurang 1 per 9 dikurang 3. Ini hasilnya adalah 1/6 gitu. Jadi ada ya, jadi 1/6. Gitu sih kalau nomor 15 nih. Ada yang mau tanya dulu nomor 15? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke nomor 16. Oke, ini sebenarnya gampang. Oke, ada yang nanya kalau misalkan X sama Y-nya ini nomor 15 ya. Jadi dia nanya kalau X sama Y-nya ini dapatnya dari mana. Sebenarnya dapatnya itu nggak perlu dikali silang gitu ya. Jadi tinggal gini aja, satu-satu aja kalian cek. X tambah 1 sama dengan 3 sama Y dikurang 2 sama dengan 7 gitu ya. Ini bisa sebenarnya kayak gini loh. Jadi X-nya sama dengan 3 kurang 1 sama Y-nya sama dengan 7 tambah 2. Hasilnya kan 2 sama 9 ya. Kenapa nggak dikali silang? Karena kalau dikali silang kalian dapat X sama Y gitu ya. Jadi kalian dapat suatu persamaan gitu ya. Sementara ini kita nggak punya persamaan yang lain. Kita cuma punya satu persamaan itu. Jadi langsung aja gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 16 ya. Nah, ini ada Y sama dengan 2X menyinggung kurva X kuadrat plus AX plus B di titik 2,4. Dari sini kita punya M-nya untuk yang garis itu sama dengan 2 kan ya. Kalau Y aksennya, kurvanya itu sama dengan 2X ditambah A gitu ya. Turunannya. Nah, kan M sama dengan Y aksen. Jadi tinggal kita cek aja 2 sama dengan 2X ditambah A. Oke. Ternyata katanya di titik 2,4. Berarti kita cek aja X-nya sama dengan 2. Jadi 2 sama dengan 2 kali 2 itu 4 ditambah
A. Jadi A-nya bisa kita cari nih. A-nya 2 dikurang 4 sama dengan minus 2. Oke, A-nya kita dapat, B-nya kita cek dari 2,4 itu. Jadi Y sama dengan X kuadrat minus 2X tambah B, ya kan ya. A-nya kan kita udah tahu. Oke, kita cek kalau X-nya 2, Y-nya harus 4. Berarti 4 sama dengan 2 dikuadratin kan 4 ya. Dikurang 2 kali 2, 4 ditambah B. Jadi B-nya kita langsung tahu bahwa B-nya 4. Dari sini kita tahu nih A tambah B-nya berapa, yaitu A tambah B-nya min 2 tambah 4. Hasilnya 2. Gitu. Nomor 16 ada yang mau tanya dulu? Oke, kalau nggak ada, udah selesai sebenarnya. Ntar aku cek dulu ya. Ada lagi nggak yang mau tanya? Sebenarnya kalau yang mau dibahas sudah selesai, yang tentang matematikanya ya. Tapi bentar, aku mau cek dulu. Aku lihat PK-nya paling banyak itu paling banyak benarnya itu benar 15. Udah bagus itu. Oke. Untuk nomor yang paling banyak salahnya di nomor 7. Nomor 7. Nomor 7 itu apa tuh? Oh, ini ya. Ya, mungkin kalian nggak tahu caranya aja. Sebenarnya gampang lah ya. Jadi kalau ada kayak gini, sebenarnya ada 2 cara. Yang pertama, kalian ubah jadi fx dulu. Yang kedua, si ininya kalian ubah ke dalam ini. Jadi yang ini kalian ubah 2. Kalian cek x-nya berapa. Ternyata x-nya tadi kita dapat 49 gitu ya. Ada banyak cara gitu ya. Jadi jangan pakai satu cara aja gitu. Biar nggak pusing. Terus yang banyak salah lagi nomor 9. Nomor 9 apa? Oke, yang ini ya. Mungkin nggak dapat idenya aja ya. Idenya. Biasanya kalau misalkan ada geometri atau ada barisan aritmatika, kalian balikin ke bentuk biasa aja. A kali R pangkat N min 1. Ini kan kalian tadi udah di otak-atik hasilnya, kalian bisa dapat R-nya ternyata. R-nya plus minus 3, cuman karena ini semuanya positif, dapatnya 3 gitu ya. Ya jadi kalau kalian udah stuck, kalian kembali ke dasar aja gitu. Kalian balikin ke dasar aja gitu. Oke, nomor berapa lagi? Nomor 16, tapi kayaknya nomor 16 nih mungkin nggak ini aja ya, nggak ada waktu aja mungkin, karena nomor 16 nih cuman nggak harus singgung tadi kan ya. Nomor 12 juga lumayan nih. Iya, nomor 12 hati-hati aja ini ya. Mungkin ada yang jawab A doang ya. Satu aja cukup. Padahal ini beda gitu. Oke, ya. Beda. Oke, jadi itu aja sih yang untuk yang PK-nya yang kira-kira susah ya. Kalian coba belajar lagi. Terus ini ada beberapa orang yang pengen PU yang teks, kita coba ya bahas. Tapi jangan berharap banyak, takutnya aku juga takut ini
Tadi ada yang nanya tentang yang ayam. Yang ayam yang nomor berapa nih? Atau semuanya? Ngomong aja kalau ada yang mau ditanya nih, nomor berapa nih? Oke, nomor 7. Berdasarkan gambar tabel impor daging ayam ras di Indonesia pada tahun berapakah kenaikan nilai yang signifikan kedua? Signifikan kedua, kenaikannya. Ini impor, oke. Kalian cek nih, yang naik signifikan kedua itu. Ini harus kalian kurangin dulu ya. Jadi jangan terkecoh sama ininya ya, sama grafiknya. Karena kalau kalian perhatiin, grafik paling menanjak itu yang ini ya. Oke, yang ini terus kayak gini. Tapi kalau kalian perhatiin nih, 23, tapi bener sih yang bener. 31 kurang 23, ini kan hampir 24 ya. 2399 kita anggap aja 24 gitu ya. 31 kurang 24 itu sekitar 7 ya, 7 ribuan, 7 juta, 7 jutaan. Terus 24 ke, ini hampir 12 juga ya, kita anggap 12 aja ya. 24 ke 12 berarti sekitar 12, hampir 12 lah. Ini belum 12 banget, udah nih 12 ribuan. Terus yang ini 12 ke sekitar 3, jadi 12 ke 3 itu 9 ya. Oke, 9. Tapi bentar. Aku pengen lihat, takutnya salah. Oke, yang ditanya apa sih? Nilai ya. Oh ya benar, nilai berarti yang ini. Oke. 12 ke 3 tadi sekitar 9. Oke, 9 berarti ini ada 9 juta. Di sini ada sekitar 3 juta, 2,8 lah ya, 2,8 juta. Di sekitar sini ada 9 jutaan. Di sini ada 12 jutaan. Di sini ada tadi 31 ke 24 itu 7 jutaan. Jadi yang kedua, ya benar 2016 sih. Jawaban di sini 7 C. C itu berapa? Benar kok, C 2016 kalau di sini ya. Nggak tahu, cuman kalau misalkan di kemarin kalian ngerjain kunci jawaban di yang itu berapa? Benar kok, 7C juga di sini. Aku lihat di yang dikasih ke sama kakaknya, 7C juga. Jadi benar 2016. Itu nomor 7. Nomor berapa lagi nih? Kamu mau tanya nomor 4, Kak. Nomor 4. Berdasarkan paragraf 2, manakah di bawah ini pernyataan benar? Oke, di sini aku agak takut, cuman aku coba jawab ya. Ini masih 20 menit soalnya nih. Kita menghabiskan waktu aja nih. Kalau ada yang mau tanya lagi tentang matematika atau PU, ya nggak apa-apa lah. Oke, nomor 4 ya, paragraf 2. Kita cek paragraf 2 ini. Oke, aku baca dulu. Pernyataan yang benar ya. Terdapat beberapa negara yang melakukan retaliasi dengan cara menyulitkan ekspor asal Indonesia masuk ke negara-negara bersangkutan. Oke, ini di bagian akhir.
nggak dijelasin ya, terdapat beberapa negara. Cuman cuman dijelasin belum lagi jika negara-negara lain melakukan retaliasi dengan cara menyulitkan. Jadi belum. Jadi kayak ini tuh orang yang nulis ini tuh kayak menyebutkan bahwa kalau misalkan retaliasi terjadi itu nambah buruk gitu. Tapi kita belum tahu bahwa retaliasi ini terjadi atau enggak gitu. Nggak dijelasin di paragraf 2 gitu ya. Yang B-nya peternak ayam merugi karena harga ayam di pasar ambruk yang disebabkan oleh kekalahan Indonesia terhadap Brasil. Ini nggak nyambung ya, nggak ada Brasil sama sekali. Ada yang kekalahan Indonesia di sidang Badan Penyelesaian gitu ya. Jadi nggak nyambung. Terus kinerja neraca perdagangan ditentukan oleh retaliasi terhadap ekspor yang menyulitkan ekspor asal Indonesia ke beberapa negara. Bukan ekspor kan? Oh benar nih. Oke, benar. Ini yang C bisa jadi benar. Aku belum tentu ini benar, cuman C ini bisa jadi benar. Karena aku takutnya ini maksudnya di sini tuh paling besar pengaruhnya. Tapi tadi kan cuma side effect doang, cuman nggak tahu nih. Coba ya kita yang D dulu deh. Retaliasi yang dilakukan oleh beberapa negara terhadap Indonesia memengaruhi kinerja neraca perdagangan Indonesia. Retaliasi yang dilakukan oleh beberapa negara terhadap Indonesia memengaruhi kinerja neraca perdagangan Indonesia. Nah ini benar yang di retaliasi yang dilakukan ini. Iya benar. Jadi yang D ini benar. D sama C. Tapi aku lebih condong ke D gitu ya. Karena yang D ini ya udah ini tuh cuma nyebutin fakta gitu bahwa retaliasi yang dilakukan oleh beberapa negara terhadap Indonesia memengaruhi kinerja neraca perdagangan Indonesia. Ya benar gitu ya. Terus para peternak ayam mandiri mengalami kerugian. Ini pun benar. Tapi coba kita lihat pasalnya. Sebulan sebelumnya peternak ayam mandiri ini sempat protes kompromi antara harga ayam di tingkat sehingga peternak merugi. Yang E juga benar. Ya, kan? Inilah yang pikir gitu. Inilah yang bingungin di PU ya. Oke, bentar. Para peternak ayam mandiri mengalami kerugian. Gini. Wow, sulit ini. Oke. Kalau di ini apa nomor 4 ya? Oke, sih. Kayaknya aku tahu deh. Jadi yang C, kenapa? Aku tadi kan masih ragu yang C. Kenapa aku bilang ragu? Karena dijelasin bahwa kinerja neraca perdagangan ditentukan oleh retaliasi terhadap ekspor. Oke, gitu ya. Ini intinya cuma itu yang C ini, kinerja neraca perdagangan Indonesia ditentukan oleh retaliasi gitu ya terhadap ekspor. Oke. Kenapa aku bilang salah? Yang pertama, ini yang dijelasin di paragraf 2 itu cuma side effect-nya. Jadi retaliasi ini cuman tambahan. Kalau misalkan negara-negara yang melakukan retaliasi bahwa jadi kinerja neraca perdagangan Indonesia tuh kayak dipengaruhi, kayak terpengaruhi gitu ya. Nah, jadi yang paling mempengaruhi ini kayaknya bukan itu kalau di paragraf 2 ini gitu ya. Terus yang D, kenapa? Kayaknya yang D juga salah. Aku baru ingat kenapa. Karena ini sama kayak yang nomor A tadi. Terdapat beberapa negara. Jadi yang D ini retaliasi yang dilakukan oleh beberapa negara terhadap Indonesia. Memengaruhi kinerja neraca perdagangan Indonesia. Sementara kita belum tahu bahwa ada nggak sih negara yang melakukan retaliasi
kita tahu bahwa retaliasi itu memengaruhi, tapi kita belum tahu retaliasi ini dilakukan nggak sama negara-negara lain. Jadi yang paling tepat kayaknya yang E, dan E nggak ada yang bisa membantah gitu bahwa E salah. Kalau yang D sama C tadi masih ada kan ya, tapi kalau yang E nggak ada sama sekali. Para peternak ayam mandiri mengalami kerugian, ya benar. Dari sini kita cek nih, awan kelam menyulitkan peternakan unggas, terutama peternak mandiri gitu ya. Pasalnya, peternak ayam mandiri sempat protes lantaran harga ayam di tingkat peternak ambruk sehingga peternak merugi. Nah, udah jelas bahwa peternaknya merugi. Peternak apa? Peternak ayam mandiri. Udah kelihatan ya, para peternak ayam mandiri mengalami kerugian gitu. Kira-kira nomor 4. Oke, kira-kira gitu ya. Jadi jawabannya yang benar E. Dikunci E juga gitu ya. Oke. Gitu. Ada lagi yang mau tanyain? Masih ada 12 menit. Ada lagi? Atau ada yang mau nanya soal PKPU yang kalian punya, boleh juga nih. 12 menit soalnya masih agak lama. Kayak enak kok. Kak, yang nomor terakhir Kak. Nomor terakhir yang mana tuh? 16 atau maksudnya 11? Yang 16. Oh, yang 16. Oke. Ya. Sebenarnya tadi udah bahas, mungkin kamu agak telat ya. Jadi nomor 16 ini caranya adalah yang ini. Kalau kamu tambahin sama yang ini, itu hasilnya sama gitu ya. Kalau kamu tambahin kan 19 tambah 13 itu hasilnya 32 ya. Ya, 32 tambah 32 yaitu 64. Kalau kalian tambahin juga ini 64 juga ya, 8 tambah 6 14 tambah 50 jadi 64 juga. Nah, yang ini juga sama, kalian tambahin nih. Salah. Ini kalian tambahin, terus yang ini juga kalian tambahin. Harus sama juga. Jadi 22 tambah 11 itu 33 tambah 43 itu 76. Nah, jadi 31 tambah W harus 76 juga. Biar ini 76, W-nya berarti kan 45 ya. 45 tambah 31 76. Itu kira-kira. Itu nomor 16. Ada yang mau tanya lagi nomor 15? Oke. Oke, ada yang nanya premis. Premis yang mana nih? Kayaknya premis agak banyak biasanya. Atau semuanya kita bahas? Nomor berapa nih premisnya nih? Nomor 10. Oke. Ya kan, nomor 10 boleh. Setiap mahasiswi berprestasi pasti terkenal di kampusnya. Setiap mahasiswa yang aktif dalam pembelajaran pasti berprestasi. Sebagai mahasiswa MIPA terkenal di kampusnya. Sebagian mahasiswi MIPA terkenal di kampusnya. Ini rasis gender banget mahasiswi doang. Akhirnya. Jadi sebagian mahasiswi berprestasi namun tidak terkenal di kampusnya. Oke, kalau di premis ini yang pertama kan kalian tahu bahwa setiap mahasiswa yang berprestasi pasti terkenal, oke? Jadi mahasiswa biasanya gue kalau gini, kalau lagi bingung biasanya aku tulis aja gitu. Prestasi ini terkenal.
harus aktif gitu ya. Kita ambil aja yang penting-penting ya, aktif itu prestasi gitu ya, berprestasi. Nah, MIPA dia terkenal. Yang kita cek yang A aja. Sebagian mahasiswi berprestasi namun tidak terkenal. Bisa nggak sebagian mahasiswa yang berprestasi tapi dia tidak terkenal? Nggak bisa ya, karena kita yang premis pertama setiap mahasiswi yang berprestasi pasti terkenal. Ya nggak bisa dalam pembelajaran tetapi tidak terkenal. Ini juga bisa nih, karena premis 2 setiap mahasiswi yang aktif dalam pembelajaran pasti berprestasi. Setiap mahasiswi yang aktif itu pasti berprestasi. Setiap mahasiswi berprestasi pasti terkenal. Berarti kan setiap mahasiswi yang aktif itu gak ada berarti kan ya, karena setiap mahasiswa aktif dia pasti berprestasi, pasti juga terkenal. Jadi nggak ada seluruh mahasiswi MIPA berprestasi dan terkenal di kampusnya, ya nggak bisa dong. Kan sebagian mahasiswi MIPA, nggak ada premis yang menyatakan bahwa seluruh mahasiswi MIPA berprestasi gitu, kira-kira gitu. Mahasiswi MIPA yang aktif dalam pembelajaran pasti terkenal di kampusnya. Ini benar, cuman aneh aja gitu. Coba kita cek dulu nih. Sebagian mahasiswa MIPA yang aktif dalam pembelajaran tidak terkenal di kampusnya. Iya, aneh sih, nggak bisa juga kan. Sebagian mahasiswa bisa jadi. Nomor 10 ini. Iya. Ini juga nggak bisa juga ya, walaupun ini salah ketik doang gitu ya, mahasiswi MIPA. Sebagian mahasiswi MIPA yang aktif dalam pembelajaran tidak terkenal, nggak mungkin, karena mahasiswi yang aktif itu pasti berprestasi, mahasiswi berprestasi pasti terkenal. Kesimpulannya, mahasiswi yang aktif pasti terkenal gitu. Jadi ada nggak mahasiswi yang aktif tapi tidak terkenal gitu ya? Dan jawabannya nggak ada. Jadi yang paling benar yang D gitu kira-kira, nomor 10 gitu. Ada yang mau tanya dulu nggak nomor 10 gitu kira-kira? Ngerti nggak? Paham, Kak, paham. Gitu. Kalau premis biasanya kalau aku udah bingung aku tulis aja dah. Soalnya ini belibet-libet. Panjang premisnya. Nomor 9. Ya, nomor 10 nggak ada yang ditanya lagi ya. Kita lanjut, ada yang nanya nomor 9. Kayaknya soal terakhir nih, nomor 9. Jika kepala stasiun meniup peluit, kereta siap diberangkatkan. Jika ada pengumuman, kereta mengalami penundaan keberangkatan. Saat ini kereta berada di stasiun atau tidak ada penundaan keberangkatan. Gampang. Yang pertama, kita tahu bahwa jika kepala stasiun meniup peluit, itu kereta siap diberangkatkan. Ada pengumuman mengalami penundaan, gitu ya. Kereta berada di stasiun atau tidak ada penundaan keberangkatan. Ini bingung juga nomor 9 ya.
Kak itu lihat dan sama atau nggak sih Kak? Sebenarnya kadang lihat, kadang enggak gitu. Maksudnya kadang atau sama dan itu berpengaruh gitu ya. Jadi kadang soalnya atau jawabannya dan gitu. Ada aku beberapa kali nemu. Cuman ini kayak aneh gitu. Yang pertama, kan kita disuruh nyimpulin saat ini kereta berada di stasiun atau tidak ada penundaan keberangkatan gitu ya. Sementara kita nggak tahu nih kereta berada di stasiun itu maksudnya apa gitu ya. Simpulan yang paling tepat, masinis kereta kurang memperhatikan bunyi dan tidak ada pengumuman. Oke, yang pertama, yang tidak ada penundaan keberangkatan, otomatis tidak ada pengumuman ya. Jadi yang ini udah benar, tidak ada pengumumannya udah benar. Tapi masinisnya ini aku nggak tahu. Oke, kita cek dulu aja. Tidak ada pengumuman juga nih. Terus ini tidak ada penundaan. Ini enggak, karena kita diminta kesimpulan, berarti ya nggak usah, karena yang ini tidak ada penundaan keberangkatan itu udah ada di soalnya atau di premisnya udah ada gitu. Jadi ngapain kita sebutin lagi itu? Kan kita disuruh nyimpulin gitu ya. Terus tidak ada pengumuman lagi nih. Ini benar. Terus kepala stasiun tidak memberikan pengumuman. Nah ini juga sama, tapi pengumuman di sini kalau kita bisa simpulin ya kita pakai simpulan liar lagi sih. Sebenarnya nggak boleh ya pakai simpulan liar, cuman kalau kita lihat simpulannya bahwa berarti pengumuman ini adalah pengumuman untuk penundaan keberangkatan. Kalau misalnya pengumuman bahwa kereta siap diberangkatan berarti bukan gitu ya. Oke, jadi yang salah karena tadi berarti kandidatnya tinggal A, B, sama. Oke. Dari tadi nih kita bahasnya kepala stasiun sama pengumuman gitu ya, sama kereta. Nggak ada sama sekali masinis. Jadi kayaknya salah gitu, karena nggak ada sama sekali kita bahas masinis gitu ya. Karena kalau di premis biasanya kita bahas tentang yang ada di premisnya aja gitu. Terus kepala stasiun lupa. Nah, ini ada dua. Kalau atau gitu ya. Oke, kalau atau berarti jawabannya itu atau juga. Ya, atau juga ya, benar, atau juga. Karena kalau misalkan atau itu kan kalau salah satu dipenuhi itu benar kan ya. Berarti kan ini antara keretanya berada di stasiun atau tidak ada pengumuman gitu ya. Berarti tidak ada penundaan keberangkatan. Berarti antara kepala stasiun tidak meniupkan peluit atau tidak ada pengumuman. Jadi kalau menurut aku yang paling benar itu yang D gitu ya. Kalau kita lihat di 9 ya jawabannya D. Kalau di kunci jawabannya juga D gitu. Oke. Halo, udah masuk belum suara aku? Udah. Tes. Iya Kak. Oke. Jadi tadi jawabannya 9D ya, karena pakai atau. Tadi udah sampai mana sih? Udah nyebut belum aku jawabannya 9D? Ini aku pakai HP karena laptop aku lagi aku restart tadi tiba-tiba disconnect gitu ya. Jadi tadi jawabannya 9D tadi kan A, B sama D ya. Terakhir itu kita A, B, D, terus yang A itu bahas masinis, sementara di premisnya nggak ada masinis ya. Oke, jadi salah. Jadi yang B sama D itu yang B-nya itu pakai dan. Jadi kalau misalkan atau biasanya atau juga gitu. Ada yang pakai dan kalau nggak salah. Aku lupa antara yang dan pakai atau, dan ke atau ke dan. Aku lupa. Pokoknya salah satunya ada yang bisa diganti gitu. Jadi dari atau ke dan atau dan ke atau gitu bisa gitu ya. Tapi aku lupa kasusnya kayak gimana. Tapi ada. Tapi biasanya kemungkinan besar kalau atau
di soal atau di jawabannya juga atau gitu ya. Nah, tadi jadi jawabannya yang D. Kenapa yang D? Karena itu sebenarnya simpulannya sama semua, tinggal bedanya di dan sama atau. Nah, kita paling yang kita pilih yang paling benar yang atau gitu, karena di awalnya atau gitu kira-kira nomor 9. Paham ya? Kira-kira paham nggak? Paham, Kak. Paham nggak paham? Oke, kalau udah paham, ini udah selesai. Soalnya udah jam 6 juga. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa deh. Bacaan dan keyakinan masing-masing berdoa dapat dipersilakan. Oke, berdoa dapat dicukupkan. Oke, makasih ya semuanya. Selamat. Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.